warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ada saya Cece dan juga ada rekan saya, ada Bang Dendi Zuhail Vinsa. Kita sekarang ada di channel YouTube DZ Vinsa Official. Tapi ini kan masih dalam masa PPKM lagi coy, ya kan? Di mana-mana harus tetap memperketat protokol kesehatan walaupun sekarang udah agak longgar dikit ya, ke mall harus bawa sertifikat vaksin segala macam. Ini gue boleh gak sih buka dulu nih Bang Dendi? Boleh aja. Aku buka dulu kali ya teman hukum ya. Ini kan yang pasti kalau misalnya teman hukum baru aja tune in di sini, ini kita lagi ada di channel hukum DZ Vinsa Official. Tentunya balik lagi ada Cece dan juga ada Bang Dendi. Bang sehat Bang Dendi? Alhamdulillah. Saya buka juga ya. Iya. Gue tahu kalau gue buka lo juga buka. Sejatinya lebih enak sih nggak pakai masker, tapi kalau misalnya kemana-mana tetap ini maskernya harus dipakai darling ya. Baik, tentunya kalau misalnya ada yang berbeda dari setiap minggunya, minggu ini adalah yang beda, mungkin setnya berbeda dari minggu-minggu sebelumnya. Ini kita kebetulan lagi ada di kantor firmanya Bang Dendi. Ini tepatnya di kawasan Kokas Jakarta Selatan ya Bang, Kota Kasablanka. Kota Kasablanka. Jadi Kuningan, Jakarta Selatan. Kuningan, Jakarta Selatan. Tapi Towernya 88. Towernya 88. Apa lagi Bang? Lantainya 38. Lantainya 38. Orangnya berapa Bang? Nomor WA-nya ujungnya 08. 08. Orangnya ada 8 apa lebih nih? Enggak. Mirip angka 8. Mirip yang ada di sini montok-montok kayak 8 enggak? Ya, enggak juga. Ini timnya ada EN, ada Gama, ada Latvan yang kebetulan lagi ada di kantor ya. Karena saya lagi siksa mereka untuk mengerjakan beberapa perkara yang harus diselesaikan besok. Ya Allah Bang, jangan ngomong siksa apa Bang. Kalau siksa tuh kadang-kadang tuh ada yang bikin kapok, tapi banyak kan yang bikin lagi. Disiksa kerjaan, orang lagi pengen kerja ya kan. Disiksa sama duit, orang pengen dapat duit lagi gitu kan Bang. Nah lu siksanya siksa apaan? Bukan, sebenarnya bukan nyiksa. Saya ibarat besi yang saya lagi tempah biar tajam gitu keinginan saya, maka akan saya pukul, saya taruh api kan gitu besinya kan. Aduh. Panas apa, tapi biar dia bisa tajam. Yes. Jadi sehingga kalau besinya saya tinggalkan, saya santai-santai saja, tidak saya bikin begitu, maka besinya berkarat. Nah benar tuh. Nah, untuk menjadi besinya menjadi lebih bagus dan lebih baik adalah tentu saya harus tempa dengan dipalu, dikasih api gitu, biar gampang kita bentuknya dan kita jadikan lebih bagus. Jadi sebenarnya nih teman hukum tertempa ini mungkin kayak Bang Dendi dulu sebelum punya kantor pengacara, lo pernah kerja di tukang besi kali. Tapi bener loh, semua orang juga pasti mengalami hal yang sama. Kalau misalnya boleh jujur, saya juga dulu pernah sebelum di fase yang sekarang gitu ya, sebelum ketemu sama pasangan aku tuh yang namanya Aceh. Oke. Aceh Dendi. Gue juga kan sempat tertempa gitu Bang. Jadi artinya ini teman-teman hukum juga mungkin bagi teman-teman hukum yang memang masih kuliah hukum gitu ya, masih belajar atau belum menikah atau mungkin masih mencari jati dirinya gitu kan, atau mungkin masih ya suka ngeliat-liat gitu kan. Sebenarnya setiap orang tuh mesti mempunyai fase berat gitu. Maksud gua bukan berat gimana, ketika lo mulai kerja mesti capek deh, motokopi mulu kerjaannya, pergi mulu kerjaannya, terus nih ilmu keguanya apaan gitu. Padahal sebenarnya itu adalah ujung tombaknya kita bisa tajam, ujung tombaknya kita bisa tough gitu. Gua kalau dulu mah katam ya teman hukum, tapi sekarang ada hasilnya alhamdulillah. Pasti proses itu tidak pernah mengkhianati hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Bener gak sih? Bisa aja. Bener ya. Jadi itu kan menurutmu, tapi kan menurut saya belum tentu juga. Iya ya. Ya, karena tidak ada yang tahu takdir orang itu. Prosesnya mungkin bisa beda-beda, tapi hasilnya juga bisa beda-beda, bisa sama. Semua sama-sama jadi advokat gitu. Tapi ada advokat yang biasa-biasa saja, atau secara materi, secara rezeki dia juga biasa-biasa saja. Ya. Secara keilmuan mungkin sama kalau di keilmuan, tapi soal
rezeki kalau tempaannya kadang-kadang yang ditempa rajin apa segala macam, rezekinya kok biasa-biasa saja ya gitu. Itu berarti ya memang rezekinya begitu. Berarti harus tanamkan sikap positif dimanapun kita berada kan gitu. Sama apa? Jadi gini, sebenarnya saya mau bilang bahwa setiap penempaan itu, setiap hasil itu bukan karena begini, hasil itu memang hasil dari sebuah proses. Tapi terkadang kita sudah menyangka itu bahwa bagian dari hasil, padahal itu masih proses juga. Jadi tidak ada yang selesai dari proses itu sampai dia meninggalkan dunia ini, itu loh. Oke, berat filosofinya Jenderal. Enggak, tadi karena ngomongnya filosofi. Karena tadi ngomongnya filosofi. Iya, sama halnya ketika misalnya ada perkara yang masuk ke dalam kasus yang ada yang ditangani sama Bang Dendi ya kan. Semuanya kan mesti pengennya hasilnya baik ya kan. Semuanya mesti pengen dapat hasil yang terbaik. Tapi kan ada aja kerikil-kerikil yang pada akhirnya tiba-tiba jadi panjang perjalanan kasusnya gitu ya Bang. Tiba-tiba banding, tiba-tiba diterima kan gitu ya Bang. Betul gak sih? Ya, tiba-tiba ada upaya perlawanan dari orang lain gitu kan. Yang harusnya misalnya sudah putusan, bisa ada upaya hukum banding gitu. Upaya hukum biasa banding, kalau tahu-tahu pengen ini lagi kasasi, upaya hukum luar biasa PK gitu. Saya pikir mah ya waktu awal-awal nih ketika tahu soal hukum, saya pikir cuman ada perkara hukum terus sidang beres, nggak taunya panjang sayang. Panjang. Setahun lebih juga, 6 bulan lebih juga ya. Ya, itu memperpanjang rezeki para pengacara-pengacara ini juga. Nah, iya. Pengacara-pengacara ini nih. bener. Kita coba buka kolom komentar dulu ya di channel hukum kami. Yang pasti ini adalah Desert Visa Official. Jangan lupa buat teman hukum yang belum like, comment ataupun subscribe, you don't forget to like, comment, and juga subscribe alias subscribe. Oke? Kalau yang udah subscribe jangan lupa kamu juga boleh share video ini ke teman-teman. Siapa tahu ada di antara teman-teman yang memang pengen pencerahan soal hukum. Mana tahu pas banget nih perkaranya hal yang sama gitu ya Bang. Oke. Yuk kita ke komentar teman-teman hukum yang lain. Saya mau ketemu dengan Arbendi Beben. Luar biasa, sangat bermanfaat kan Bu Dendi. Ini orang Sumatera kayaknya. Terima kasih. Orang Palembang. Wong Palembang ya. Terima kasih Indo sharing ilmunya. Terima kasih juga buat Arbendi Beben ya. Berikutnya ada Bolang 8802. Ini alhamdulillah ada ilmu tambahan. Semangat terus Kang Dendi dalam memberikan pencerahannya terkait permasalahan hukum karena sangat berguna untuk semua kalangan terutama masyarakat yang awam terhadap hukum. Betul. Terima kasih ya buat Abi Syakila. Terus juga ada Arung Ritonga, Taufik Hidayat dan juga ada Laszianu Ciasem ya. Nanti saya ke KUA wajib hadir. Maksudnya apa nih? Salam Asep, Aceng, Subang, dan Menteng. Saya nanti ke KUA wajib hadir. Jadi mau ngapain nih? Mau nikah lagi kayaknya. Istrinya kan meninggal. Oh, ini artinya kan sebenarnya Duda. Ini status ngomongin di sini ah. Mas Lazisnu, terima kasih. Alfian Koyum ya, Agung juga, Agus Trisnadi, Sujirwon Wir, Hafiz juga terima kasih. Om Ratu, Halim Yahya, LPK Nusantara, terima kasih juga komentar kamu. Yang nyimak tuh Bang Ali setiap minggunya mesti termasuk orang yang selalu like ya. Terima kasih juga buat Bang Ali Rahman ya. Bang Ali Rahman ya. Ada Sujiwin juga, Ahmad Husen. Oke, Bang Ali Rahman YouTuber juga. Terima kasih. Muhammad Akbar dan juga buat Pedro dan juga Cumi ya. Terima kasih Cumi-Cumi ini yang udah beberapa kali miss call ke Bang Dendi cuma belum ada jawaban. Jadi kalau misalnya teman hukum ada yang pengen potong kompas lewat telepon ataupun lewat WhatsApp, sebaiknya kalau misalnya tidak terjawab boleh aja langsung aja lo tulis tuh permasalahan lo apa gitu. Siapa tahu di next episode kita bisa baca dulu. Itu maksudnya kan dengan konten yang kemarin. Oke. Cukup 3 kali salam masuk rumah tetangga itu loh. Oh cukup salah, miss call 3 kali nggak ada jawaban ya, balik kanan baiklah. Oh ini konten kemarin ya. Ini soal yang ini masuk rumah orang nggak izin bisa pidana atau enggak ya. Oke. Jadi ada juga teman-teman yang menjawab. Terima kasih banyak loh ini teman hukum sudah berpartisipasi, sudah menjawab, sudah peduli sama konten kita. Terima kasih banyak. Sambil kerja nggak apa-apa kita coba baca pertanyaan dari teman hukum ini. Kebetulan pertanyaan ini langsung ada di Instagramnya Bang Dendi yang bertanya lewat DM ya. Ya DM. Ini nama Instagramnya apa? Gak tahu aku Instagram dia apa tuh.
Bukan abang, nama Oh, Instagram saya. abang. Ini kan DM di Instagramnya Dezet. Ini ada di Instagramnya Bang Dendi sendiri, teman hukum. Instagram pribadi. Bukan. Instagram kantor. Instagram. DZ Pizza Lovem. Oke, baik. Ini pertanyaan yang masuk lewat Instagram DZ Pizza Lovem. Ini pertanyaan yang berasal dari Reski Rum ya. Kita baca ya Bang, agak panjang banget. Ya, Kayaknya dibaca ini curhat banget ya. Assalamualaikum Bang Dendi, mau tanya dong tentang hukum perikatan kontrak ya. Teman saya dikontrak di salah satu perusahaan dan membahas kontrak itu di aplikasi lewat Zoom meeting di tanggal 12 November 2020 ya. Nah, saat pembahasan kontrak, teman saya dikontrak sampai dengan Agustus 2021 ya. Dan SK kontraknya sampai dengan Agustus tahun 2022. Jadi teman saya tidak menandatangani kontrak tersebut. Nah, bulan ini ada rekrutmen di perusahaan yang bermitra dengan kantornya dia bekerja. Teman saya sih ingin meminta surat izin dari perusahaannya untuk mengikuti rekrutmen tersebut. Tapi nggak dikasih lantaran kontrak tuh sudah akan habis. Kontrak itu di bulan Agustus ini sebentar. Bulan ini ada rekrutmen di perusahaan yang bermitra dengan perusahaan teman saya sekarang bekerja. Teman saya ingin meminta surat izin dari perusahaannya untuk mengikuti rekrutmen tersebut ya kan. Tapi nggak dikasih dengan alasan kontrak itu kan habisnya di bulan Agustus tahun 2022. Padahal pas Zoom meeting kontrak yang tertulis itu di tahun 2021. Nah, padahal sebenarnya teman saya itu sama sekali nggak pernah menandatanganinya. Ini bagaimana menurut Bang Dendi? Jadi artinya sebenarnya kalau misal dari surat yang panjang ini, dia ketika waktu itu diperpanjang kontraknya lewat Zoom meeting tapi without sign, tanpa tanda tangan kan. Dia agree-nya perikatan itu saat Zoom meeting. Nah, ini gimana Bang Dendi? Ya. Jadi saya sebelum masuk itu jadi gini. Berarti kan dia soal perikatan ya. Perikatan berarti perikatan tuh terjadi perjanjian antara dia dengan perusahaan itu gitu ya, kan gitu kan pertanyaan dari atas ceritanya ya. Temennya ada perjanjian dengan perusahaan melalui Zoom meeting. Nah, saya masuk dulu dengan hukum perjanjian. Nah, dalam pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya perjanjian itu. Jadi syarat sahnya perjanjian itu dalam 1320 KUH Perdata yang pertama ada 4 tuh ya. Yang pertama adalah kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak, antara para pihak itu sepakat. Itu syarat pertama sahnya sebuah perjanjian. Yang kemudian syarat yang kedua sahnya perjanjian itu adanya cakap. Artinya ke para pihak dalam membuat perjanjian itu harus cakap. Yang ketiga adanya hal tertentu, ada jenis yang diperjanjikan tentang apa itu gitu ya, masalah apa gitu yang mau diperjanjikan. Itu syarat sahnya perjanjian. Yang keempat bahwa itu berdasarkan hasil pekerjaan yang halal. Jadi kalau dia bukan berdasarkan yang haram itu maksudnya jual beli narkoba contohnya begitu. Nah, itu tidak sah perjanjian. Jadi 4 syarat itu tadi, cakap, sepakat, hal tertentu, cakap, dan halal gitu ya. 4 hal itu yang harus ada dalam mengikat dalam suatu perjanjian. Nah, dari pertanyaan tersebut misalnya kalau orang dibilang sepakat tuh bagaimana gitu. Nah, sepakat itu begini. Yang namanya sepakat itu terjadi persetujuan antara kedua belah pihak dengan kesadaran penuh tanpa paksaan. Tidak adanya paksaan, tidak adanya penipuan gitu. Nah, kalau ada dalam perjanjian itu ternyata ada penipuannya dalam perjanjian, maka dalam kitab undang hukum perdata saja pasal 1328 itu menegaskan bahwa tidak sah satu perjanjian apabila perjanjiannya itu ada unsur penipuan di dalamnya gitu.
Itu pasal 1328 KUH Perdata. Nah, kemudian itu ada unsur pidananya nggak? Bisa juga ada unsur pidananya, pasal 378 misalnya KUH pidana kalau ada unsur penipuannya. Nah, coba dijelaskan. Coba, kan karena panjang. Kita runut lagi ya, biar teman-teman hukum dengar ya lebih detail ya. Nah, jadi gini, awalnya dia tuh temennya itu dikontrak di satu perusahaan ya kan. Terus akhirnya mereka meeting untuk perpanjang kontrak. Ini Zoom meeting di tanggal 12 November 2020 ya. Nah, ketika di kontrak itu kontrak teman saya dikontrak di salah satu perusahaan dan membahas kontrak di aplikasi Zoom. Bukan dia memperpanjang kontrak, enggak. Jadi jangan salah nih. Jadi dia bahas kontrak di aplikasi Zoom itu. Jadi mulainya dia ini mau dikontrak dibahas di aplikasi Zoom gitu ya, biar jelas dulu nih. Ya. Terus tanggal 12 November 2021 saat pembahasan kontrak, teman saya dikontrak sampai bulan Agustus tahun 2021. Ini sepertinya bukan Zoom meetingnya tanggal 12 November 2020 nih coy. Sekarang 2021 coy. 12 November 2020 mungkin ya. Ketika pembahasan kontrak di bulan Agustus, katanya teman saya dikontrak sampai dengan bulan Agustus tahun 2021. Oke. Ya. Dan SK kontraknya sampai dengan Agustus tahun 2022. Jadi temannya kan nggak tanda tangan kontrak dong, karena kan dia menganggap sebenarnya kan kontrak gue beres tahun 2022, ya kan? Bukan. Kalau ini pemahaman saya adalah saat pembahasan kontrak, boleh nggak ini gue sini? Boleh. Gue nggak begini-begini gitu ya kan? Boleh banget kan? Boleh banget. Biar gue bisa baca. Panjang dan lama. Jadi biar kita sambil saat pembahasan kontrak teman saya dikontrak sampai bulan Agustus saat pembahasan. Ya. Pembahasannya ya. Bukan kontraknya, belum kontrak nih. Belum. Ternyata saat pembahasan kontrak ini masih halu. Istilahnya belum MOU-nya aja belum ini. Masih bahas di Zoom tuh. Nanti lu gua kontrak ya, gitu kata perusahaan. Yes. Bulan Agustus tahun 2021 lu mulai ya, gitu. Kan di tahun 2020, 12 November 2020 dia meeting Zoom terus ngomong, nanti lu gua kontrak di Agustus 2021 ya. Saat pembahasan kontrak teman saya dikontrak sampai bulan Agustus tahun 2021 dan SK kontraknya sampai Agustus tahun 2022. Nanti lu gua kontrak kata perusahaan nih ke temennya dia sampai tahun 2022. Tapi mulainya nanti Agustus 2021 bukan sekarang. Oke? Nah, kemudian sampai Agustus tahun 2022. Jadi teman saya tidak menandatangani kontrak tersebut. Ya, kan lagi cerita halu ternyata. Gua kira tadi udah kesannya bahasa pertama sudah kontrak. Tapi pas kita perhatiin ternyata halu. Masih belum gitu maksudnya. Ternyata jadi teman saya tidak kontrak. Oh, tidak tanda tangan kontrak. Jadi pertanyaannya dibelit-belit. Iya. Tidak menandatangani kontrak tersebut. Bulan ini ada bulan ini nih, bulan berapa dia WA gue itu DM gue itu tanggal 27 kemarin. Berarti ya 27 ini bulan apa? Ini bulan Agustus. Berarti Juli. Jadi bulan ini ada rekrutmen dari perusahaan yang bermitra dengan perusahaan teman saya sekarang bekerja. Nah, bulan Agustusnya ada rekrutmen perusahaan bulan Juli. Tempat teman saya bekerja. Teman saya ingin meminta surat izin dari perusahaannya untuk mengikuti rekrutmen tersebut. Gue mau ikutan dong, gitu kan? Karena kita sudah meeting Zoom. Gue mau ikutan dong untuk biar gue dikontrak nanti Agustus. Baru mau mengajukan persyaratan. Nah, tapi perusahaannya bilang nggak dikasih oleh perusahaannya. Udah nanti bulan 8 tahun 2022 gitu. Kamu yang sudah kami siapkan bulan 8 tahun 2022. Padahal pas Zoom meeting bilangnya tahun 2021, Agustus 2021. Paham ya maksudnya ya? Ini dari pertanyaan di awalnya aja, di tanggalnya aja lo salah nih kayaknya. Ya, di awalnya
kontrak di aplikasi Zoom itu mereka meetingnya itu tanggal 12 November 2021 tipe ini saya. Ya, itu tipe. Oke, saya sudah paham maksudnya. Jadi saya paham maksudnya bahwa dia ini akan ada kontrak nih, perjanjian antara dia ini dengan perusahaan. Nanti dalam Zoom meeting itu perusahaan bilang, kan itu kan di bulan yang sebelumnya ya. Ini kayak nangani perkara. Jadi di bulan November di tahun 2020. Bukan 2021, itu salah itu. Mesti salah. Bulan November tahun 2020 dalam pertemuan Zoom meeting, ya udah nanti gua kontrak lo di Agustus 2021. Kontrak lo itu nanti 1 tahun ya, sampai Agustus 2022. Iya. Gitu. Nah, pada kenyataannya adalah di bulan Juli sudah ada pembukaan rekrutmen tuh di perusahaan. Nah, dia ini tadi karena sudah merasa Zoom, dia mau ikut dong kan dalam ininya pribadi dia berpikir berpikir bahwa dia akan diterima kan di bulan Agustus 2021 gitu kan, sesuai dengan waktu meeting Zoom. Nah, ketika dia mau mengajukan, perusahaan bilang bahwa kamu itu di Agustus 2022. Iya, betul. Bukan di 2021. Iya. Nah, terus apa lagi? Terus tuh. Nah, itu maka penjelasan saya tadi ke perjanjian dulu. Iya. Sah nggak perjanjian nih gitu. Oke ya. Ya, ini pertanyaannya cuman sah nggak nih perjanjiannya, padahal Ya. kan kita dia tuh nggak tanda tangan kontrak kan gitu kan. Ya, artinya tidak ada kesepakatan kedua belah pihak. Kalau belum tanda tangan itu berarti tidak sepakat kedua belah pihak. Berarti perjanjiannya tidak sah. Artinya nggak ada perjanjian kan, gitu. Iya. Perjanjian tuh nggak sah. Jadi, nah, terus apa lagi? Itu aja pertanyaannya. Bagaimana menurut Bang Dendi nih? Padahal teman saya tidak pernah sama sekali menandatanganinya, tapi dia dulu baca. Dan tiba-tiba kontrak yang tertulis tanggal 8 2022 tertulis sudah ada nih yang kontrak untuk tanggal Agustus 2022. Iya, jadi dia tuh udah agreement nih kan, udah perjanjian, udah Zoom meeting ya kan. Oke, lo gue kontrak, oke gue terima, kita perikatan, confirm ya, siap gitu kan. Tiba-tiba dia merasa nggak tanda tangan karena dia menganggap kan kontraknya sampai dengan 2 tahun, sampai dengan tahun depan ya kan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kok bisa ya ada kontrak tertulis tanda tangan dia sementara si temennya itu tidak tanda tangan gitu loh Bang Dendi. Ini kok bisa ya gitu? Iya, kan tahapnya kedua kan, bahwa sudah ada kontrak untuk Agustus 2022 loh. Makanya dia ditolak untuk mengajukan Agustus 2021 karena dia sudah punya kontrak di Agustus 2022. Nah, curiganya dia kok bisa ya kok bisa ya teman saya tuh di kontrak, dia tidak pernah tanda tangan. Kalau Gitu. di kantor gue, kalau pengalaman aku nih Bang Dendi, ya namanya ini benar nggak, koreksi kalau salah ya. Ketika kita perikatan harusnya kan memang ada tanda tangan ya kan. Lo perjanjian apapun harusnya tanda tangan di atas kertas itu real tanda tangan. Kalau misalnya begini, kalau misalnya dia ngerasa nggak tanda tangan, ini artinya mungkin nggak sih ini di luar melawan hukum maksud gue? Ada, jadi itu bisa. Jadi nggak apa-apa kita lompat dulu ya sebelum sebenarnya lompat nih. Kita sebenarnya arahnya pasti ke situ, maksudku. Bahwa kalau orang dibilang tanda tangan yang palsu itu ada nggak sih gitu, yang memalsukan tanda tangan? Ya. Ada, faktanya ada gitu. Iya. Kalau ini dibilang faktanya ya. nah, ya kan dia bercerita soal fakta yang dia kan. Maksudnya dia kaget nih, gua nggak merasa tanda tangan, kok ada tanda tangan gua? Nah, benar. Berarti kan tanda tangan nggak asli gitu loh. Siapa yang Kan tanda itu tangan kan gitu? gitu. Siapa yang tanda tangan? Pidana dong. Pidana. Memalsukan tanda tangan, ada pidananya gitu. Oke. Tapi aku sebelum masuk ke situ, sebenarnya persoalannya sangat sepele, Bos. Persoalannya sangat sepele. Persoalannya apa? Persoalannya dia ini kan sama perusahaan, kalau menurut saya juga nggak ada masalah. Jadi sama perusahaan itu dia ini lo itu ya ada kontraknya 2022 Agustus. Cuma ini mungkin apakah ini yang salah menyampaikan pada saat Zoom? Iya. Atau dia yang salah mendengar, antara dua itu. Iya. Ya, Antara dua itu. Ini merasanya bahwa saya Agustus 2021. Yang ini yang perusahaan bilang lo Agustus 2022 gitu.
Perdebatannya di situ. Tapi walaupun salah nih perusahaan karena perusahaan menandatangani tanpa kesepakatan dia. Padahal masalah ini sebenarnya masalah yang sepele menurut saya adalah masalah kekeluargaan saja, bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Toh intinya gua mau kontra nih, kita bikin perjanjian. Saya mau kontrak kamu cuma Agustus 2022. Lagian dia ya udah tahu kontraknya udah diperpanjang lewat Zoom ya kan. Ngapain juga dia mau rekrutmen lagi? Ngapain tuh berproses-proses ria untuk ngelamar lagi di perusahaan itu juga, ya kan? Ya kan, satu itu wasting time ya kan, buang waktu. Yang kedua kan jelas kontrak lo ketika lo mungkin dia ada jeda sih yang dia merasa. Iya. Dia jeda sih 1 tahun dari 2021 ke 2022 aja kosong. Iya mungkin. Tapi artinya sebenarnya kan benefitnya tetap di kamu ya, tetap di teman kamu ya Mas Reski. Ya nggak, kayaknya ya, kayak yang kita temennya tetap dapat. Hitung-hitungan untung rugi ya, tetap untungnya tetap di Reski juga, bener nggak sih? Iya, temennya tetap dapat gitu. Jadi ngapain dijadikan perang kalau menurut saya? Kenapain dijadikan sengketa? Kenapain dijadikan masalah? Yang padahal seharusnya bisa diselesaikan secara mediasi. Ini jangan-jangan karena miss saja. Missnya adalah soal namanya Zoom ya. Namanya Zoom itu kan digital tuh kadang-kadang sinyal hilang, betul, pulsa habis, benar, gitu. Jadi jangan pernah cepat sekali mengambil, itu saran saya ya. Saran saya adalah jangan pernah mengambil langsung keputusan untuk, memang ada unsur pidananya. Kalau secara hukum saya bilang ada, tapi secara hukum juga saya bilang sebelum masuk wilayah hukum pidana itu ultimum remedium ya. Jadi ultimum remedium itu senjata pamungkas gitu. Pilihan terakhir kita memidanakan orang. Masuk ke ranah pidana itu adalah pilihan terakhir. Semua harusnya sebelum melakukan langkah gugatan juga, misalnya sengketa mau diajak ke prosedur hukum di pengadilan secara perdata, itu pun langkah sebelumnya harus ada lagi. Apa langkahnya? Klarifikasi, undangan klarifikasi, mediasi antar pihak gitu. Kemudian kalau enggak baru ada somasi sebelum melakukan gugatan gitu perdata. Iya. Nah, kalau somasinya enggak diindahkan apa segala macam baru. Jadi kalau sudah ada undangan klarifikasi, terjadi mediasi kedua belah pihak, oh jangan-jangan pas dibuka kan ada rekamannya nih. Rekaman di Zoom-nya misalnya, atau salah dengar, atau di Zoom itu cuma berdua atau bertiga, berempat, berlima dia pada saat itu. Ya, pas lagi Zoom meeting dia nggak cuma berdua, ada ibunya, ada anaknya, ada ponakannya, nah kan berisik kan, lo nggak denger ya kan, gitu. Secara fully lo nggak denger gitu. Jadi saya makanya nggak mau lompat ke situ, nanti pemahamannya jangan sampai pemahamannya bahwa ini ya pidana ya. Kalau pertanyaannya itu ada yang memalsukan tanda tangan ya pidana gitu. Ya. Ini sebenarnya udah dijawab secara gampang sih tadi, tapi lagi-lagi kalau misalnya lo dikit-dikit main hukum gitu kan, main ke soal hukum gitu. Ini kalau udah nyampe perkara ke pengadilan gitu ya bang, itu kan nggak bisa dimain-mainkan lagi ya nggak bang? Bisa nggak sih? Udah masuk perkara nih kita gugat bisa kayak gitu. Perdata atau pidana gitu. Nggak jadi deh, cancel. Bisa nggak begitu? Kalau pidana nggak bisa. Kalau perdata bukan main-main. Kalau perdata memang selalu juga disarankan oleh majelis hakim untuk kita selesaikan secara mediasi tanpa putusan majelis hakim gitu. Iya. Hakim tuh selalu menyarankan itu, pokoknya coba selesaikan sebelum pengadilan. Nanti kalau dalam gugatan juga ada, biasanya pertama langsung itu nggak langsung mendengarkan gugatannya, tapi mediasi gitu. Jadi langsung mediasi gitu. Iya. Kalau bisa dimediasi ngapain angka? Panjang lagi kan gitu ya bang, kan kelar masalah. Kalau kelar masalah semuanya happy, bener gak? Iya, jangan-jangan cuma persoalannya orang tuh bilang ya kamu jatahnya adalah di Agustus 2022, kan itu kan sudah diakui tuh. Iya. Cuma dia yang kaget adalah yang dipahami dia harusnya gue ini Agustus 2021 persoalannya. Yang kedua adalah kenapa gue ditandatangani Agustus 2022? Pertanyaan itu kenapa ada ditandatangani Agustus 2002? Karena dia merasa bahwa dia harusnya Agustus 2021. Iya. Kalau dia nggak merasa di Agustus 2021, ada tanda tangan di Agustus 2022,
mungkin bagi dia ya udahlah, berarti nggak perlu gua tanda tangani, kadang-kadang gitu. Iya benar. Kalau misalnya mau lagi ya tanya sama HRD lo, ini gimana kan gitu. Iya. Mana fisiknya kan gitu ya. Iya. Jangan mereka-mereka. Tapi pastinya ini udah dijawab pertanyaan tadi dari Mas Rizky yang tadi udah buat surat secara panjang lewat Instagramnya Bang Dendi ya kan. Kayak mungkin udah ngetik ke kolom komentar, mendingan lebih cepet jalur khusus aja dia langsung DM gitu ya Bang. Iya. Ini terima kasih banyak Bang buat Rizky yang udah bertanya ke channel hukum kami. Tapi yang pasti buat teman hukum yang baru aja nonton ya, ketika mau bertanya monggo. Kalau misalnya mau nonton lagi monggo. Sok silakan, sah-sah aja. Abis ini kegiatannya kemana lagi Bang Dendi? Habis ini persiapan ketemu klien sebentar aja, nggak lama. Nah, yang jadi panjang itu adalah besok sebenarnya. Besok itu kami ini kantor ini ada 3 sidang. Ada sidang di PT UN DKI Jakarta. Ada sidang pengadilan hubungan industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ada sidang wan prestasi, gugatan wan prestasi di Pengadilan Negeri Tangerang. Di jam yang sama. Di jam yang sama. Di jam yang sama. Tapi alhamdulillahnya ada partner-partnernya. Ada partner. Jadi saya nanti yang di PT UN, mungkin saya nanti akan didampingi oleh EN nih. Untuk di mana? Untuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nanti Latvan. Untuk di Pengadilan Negeri Tangerang nanti Idrus. Paling dia didampingi oleh si Gamal itu. Gitu. Oke, baik. Jadi artinya kan sebenarnya yang namanya kita punya kantor pengacara sendiri, itu artinya yang namanya profesi sebagai advokat itu sangat available waktunya, satu ya kan. Yang kedua ketika dalam membahas perkara tidak mungkin sendiri, lebih baik dengan berpartner ya nggak sih Bang? Ya. Ya. Kenapa harus berpartner? Karena dalam gini, pengacara itu advokat itu butuh partner ketika dalam satu dia dikuasakan. Kan kita nggak tahu, kadang orangnya lagi sakit, kadang ada uzur-uzur syar'i, uzur-uzur yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau dia sendiri kan susah. Ya. Makanya dia harus 3, 4, 5 gitu. Ketika dia 3, 4, 5 tuh bisa gantian yang berangkat. Kalau terpaksa, jadi advokat tuh juga ada cara lagi. Jadi ketika terpaksa tidak bisa berangkat semua 4 misalnya, kami di 4 tempat sudah ada, nggak bisa lagi ya, terpaksa kita menguasakan substitusi namanya kepada teman dari kantor yang lain yang tidak masuk dalam surat kuasa itu. Ya tolong dong substitusi, kamu ganti saya dulu gitu untuk berangkat sidang misalnya gitu. Sebenarnya profesi ini enak ya, hablum minanasnya jalan banget ya. Oh iya, Wis, kita advokat ini paling hebat secara sosial. Kenapa saya anggap paling hebat secara sosial? Karena advokat inilah yang selalu tidak mau hidup sendiri. Iya. Jadi hidupnya selalu pakai, bersama-sama, selalu ada partner. Gitu. Karena jadi, kalau partner itu lebih nyaman. Terus kalau rezeki jadi berbagi. Karena ada partnernya. Iya, kalau misalnya lagi masalah banyak gitu, bagi-bagi juga. Bagi juga masalahnya. Jangan sendiri, coy. Kita telepon semuanya ya kan, kita ajak rapat. Semuanya. Kita meeting bareng ya kan. Tapi lagi-lagi ini menyenangkan. Pastinya juga buat teman hot, kalau misalnya teman hot lagi teman hukum, berasa di radio, gue maaf ya. Colong ini. Colong promo. Jangan lupa nih kalau misalnya mau dengerin saya siaran setiap hari Senin sampai dengan Rabu, Senin sampai dengan Jumat di jam 4 sampai dengan jam 7 malam. Wajib kudu. Di mana itu? Radio Hot FM dong. Radio Hot FM. Iya ya. Baik teman hukum, terima kasih banyak udah nonton ya. Yang pasti ini buat Reski, thank you udah ngasih pertanyaan sama kita. Okay. Buat yang lain kalau misalnya mau bertanya, sok atuh monggo, kita nantikan boleh lewat komentar di YouTube ini atau juga boleh lewat email. Kemana Bang Dendi? Email ke dzvinsalaw@gmail.com. Yes, boleh juga langsung potong kompas nih kayak Reski tadi nih. Langsung ke Instagramnya DZ Vinsa Law Firm ya. DZ Vinsa Law Firm. Oke, baik. Terima kasih Bang Dendi. Terima kasih juga. Terima kasih juga buat teman-teman ini hari ini. Teman-teman hukum, terima kasih banyak. Ada
Mas En, Mas Tatpan dan juga Mas Gamal. Thank you semuanya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.